MTS Negeri Kota Probolinggo memang ada guru BK, jadi memang khusus tenaga atau tenaga pendidikan tentang bimbingan konseling. Di sekolah atau madrasah kami ada 4 guru BK, yaitu saya pribadi Mami Rantini, kemudian ada Bapak Bravo Valentino, ada Bapak Endufari, ada Bu Kartika Darapaliti, di mana karena yang ASN masih 2, sedangkan yang 2 masih guru tidak tetap, jadi saya mengampu di seluruh siswa kelas 8, kemudian dengan jumlah siswa kurang lebih 300. Kemudian Bapak Indufari mengampu di kelas membawahi peserta didiknya yang kelas 7, juga sama kurang lebih 300 siswa. Dan Bu Kartika dan Pak Bravo itu di kelas 9, di mana beliau memegang peserta didik 150 siswa per guru. Perannya ya sangat penting di madrasah kami karena mengacu pada peraturan pemerintah yang khususnya tentang keBK-an, yaitu Permen 111 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, di mana setiap jenjang pendidikan formal harus memiliki guru BK. Jadi kalau jumlah rasio siswa dengan guru BK sebetulnya di madrasah kami masih kekurangan tenaga guru BK, setidaknya masih kurang 2 guru BK. Karena dengan melihat peraturan tersebut, karena setiap satu guru BK itu memegang peserta didik minimal 150 siswa. Jadi memang peranannya penting karena dalam dunia kependidikan kami juga masuk peranan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Selain guru mata pelajaran, juga para pembantu kepala madrasah atau wakil kepala madrasah itu. Untuk program bimbingan konseling, karena sudah acuannya adalah Permendikbud 111 tersebut, sampai saat ini masih belum ada pembaruan. Memang ada perubahan-perubahan sedikit, tapi tetap acuannya pada peraturan tersebut. Kami selaku guru BK berkoordinasi dengan Wakakurikulum untuk penentuan jumlah peserta didik yang kami bimbing, kemudian juga dalam hal pembagian pelayanan di bidang bimbingan konseling, kami senantiasa koordinasi dengan wakil kepala bidang kurikulum dan kepala madrasah itu sendiri. Jadi kami saling keterkaitan satu dengan lain, jadi satu kesatuan dengan guru mapel, dengan wali kelas, dengan wakil kepala madrasah, dan juga tenaga kependidikan. Saya rasa itu. Untuk jadwal tertentu khusus bimbingan dan konseling, alhamdulillah di madrasah kami diberikan waktu layanan klasikalnya untuk masuk kelas. Jadi memang ada beberapa sekolah atau madrasah itu dalam memberikan layanan klasikalnya tidak diberikan waktu masuk kelas. Nah, alhamdulillah kami dengan bantuan wakil kepala bidang kurikulum dan wakil kepala bidang kesiswaan, walaupun masih jauh dari ideal karena sesuai peraturan di tingkat SMP atau MTS itu untuk layanan klasikal atau jam kami membimbing di kelas itu 2 kali 40 menit. Tetapi saat ini masih
diberikan hanya 1 kali 40 menit per minggu karena memang keterbatasan waktu, karena harus berbagi dengan mata pelajaran yang lain. Tuh, jadi jadwal klasikalnya sudah diberikan setiap kelas. Kami kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 1 kali 40 menit dalam 1 minggu. Untuk layanan-layanan yang lain, jadi untuk bimbingan pribadi, konseling pribadi, bimbingan kelompok maupun konseling kelompok, bahkan juga home visit, itu kami insidental. Memang apabila ada siswa kami atau peserta didik kami yang membutuhkan segera layanan-layanan kami yang selain di kelas, maka kami akan berkoordinasi dengan wali kelas maupun guru mata pelajaran pada waktu yang dirasa kami segera membutuhkan untuk melakukan layanan. Jadi untuk penjadwalannya kami fleksibel untuk yang selain layanan klasikal. Kemudian yang ketiga, oh ya, ini sebelum ke hal yang berikutnya, untuk pemberian materi atau program layanan bimbingan konseling kami acuannya itu tadi dari Permendikbud 111, kemudian juga POPBK untuk yang tingkat SMP, di mana itu sudah disahkan oleh Kemendikbud. Jadi acuan utama kami tersebut. Untuk pemberian materi itu tadi sama, kami mengambil acuannya dari POPBK dalam memberikan layanan. Jadi materi-materi klasikal yang kami berikan ke siswa itu juga berdasarkan hasil assessment. Jadi belum tentu sama kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Karena dari need assessment itu atau dari hasil kami mengumpulkan atau memberikan angket untuk daftar cek masalah, mana yang terlebih dulu anak didik kami butuhkan, maka itu yang akan kita berikan terlebih dulu dalam layanan klasikal. Jadi materinya juga kami sudah ada acuan, yaitu di mana ada dalam POPBK itu ada SKKPD. Jadi acuannya di situ kami boleh mengembangkan tetapi tidak boleh mengurangi dari SKKPD tersebut. Itu. Jadi untuk materi itu tadi kami sesuaikan dengan SKKPD dari hasil daftar cek masalah maupun need assessment yang kita lakukan di awal ajaran baru. Itu. Jadi dalam hal pemberian materi klasikal seperti itu. Jadi ketika memberikan materi layanan klasikal bimbingan konseling ini, kami selain dari guru BK, kami juga senantiasa bekerja sama. Jadi karena memang kebetulan di SMP maupun madrasah saat ini sudah banyak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Saya ambil contoh misalkan dengan Puskesmas, dengan pihak Polres, dengan pihak BKKBN, dengan pihak Dinas Sosial. Jadi ketika materi itu kami memang perlu menggandeng dari pihak luar, maka kami akan sambil contoh ketika misalkan di layanan klasikal kami atau saya pribadi di kelas 8 itu ada bahaya narkoba. Nah, untuk lebih mengena atau tepat sasaran ke siswa kami, biasanya kami mengajukan permohonan ke pihak Polres Kota Probolinggo untuk diberikan narasumber langsung dari pihak Polres tentang narkoba, tentang bahayanya maupun tentang sanksi ketika melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Itu contoh seperti itu. Tapi apabila materi itu
mampu kita berikan tanpa kerjasama dengan pihak luar, maka itu tergantung kreativitas guru BK kami masing-masing. Jadi kebetulan di kelas-kelas kami sarana prasarana sudah mendukung, jadi kita bisa lewat video dalam penyampaian materi, bisa lewat permainan, bisa lewat sosiodrama, maupun mereka juga bisa mencari sendiri gitu. Karena di kelas-kelas juga sudah ada layanan internet, mereka sudah bisa mencari sendiri, kemudian kita diskusikan bersama dan kita ambil kesimpulannya bersama, seperti itu. Dari masing-masing kreativitas guru BK yang mengampu di kelas tersebut. Jadi apakah materinya berbeda-beda? Itu tadi pasti materi, tetapi itu tadi tetap tahapannya kami mengacu pada PUPBK, karena di kelas 7, kelas 8 dan 9 itu ada tahapan-tahapan yang harus kita gunakan sebagai acuan. Tetapi untuk materi apa dulu yang kita berikan kelas 7 dan kelas 8 itu berbeda-beda sesuai dengan tadi keurgenan atau jumlah persentase permasalahan siswa pada tahun pelajaran tersebut. Kemudian permasalahan apa saja yang sering terjadi dari siswa MTSN Kota Probolinggo. Jadi kalau permasalahan insya Allah setiap tahun ajaran itu berbeda-beda. Jadi karena memang di kami dalam layanan itu tetap kita mengacu pada 4 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Jadi kalau permasalahan, jadi biasanya kalau di kelas 7 ini lebih sering muncul masih tentang permasalahan pribadi, karena memang biasanya mereka masih masa peralihan dari masa-masa SD atau MI ke SMP atau MTS. Lebih sering muncul bidang pribadi, misalkan masih kesulitan dalam 1 bulan, masih belum punya teman, itu masih sering kali muncul di beberapa kelas. Kemudian masih belum mampu memanage atau mendisiplinkan dalam waktu belajar, karena memang mungkin masih terbiasa tergantung disiapkan oleh orang tua, diantar oleh orang tua. Jadi itu yang biasanya muncul di kelas 7 permasalahan. Kemudian kalau di kelas 8 ini yang sering muncul permasalahan biasanya di bidang sosial. Mereka sudah mulai suka lawan jenis, dimana ada kalanya mereka butuh pendampingan, butuh bimbingan agar tidak jauh melangkah. Kemudian bisa jadi mereka sudah mulai bentuk kelompok-kelompok yang bahasa remajanya sekarang circle. Nah itu tadi. Jadi kalau di kelas 8 persentasenya di bidang sosial, walaupun juga ada beberapa itu di bidang belajar. Kalau di bidang pribadi insya Allah muncul tapi tidak begitu besar persentasenya. Nah kalau yang di kelas 9 itu biasanya sudah di bidang karir. Mereka sudah mulai mencari informasi dari pandangan tentang sekolah lanjutan. Mereka mulai bingung harus memilih sekolah lanjutan yang berjenjang SMA, SMK, atau MA. Jadi yang sering muncul kalau di kelas 9 di bidang karir itu biasanya gitu. Lalu juga biasanya di bidang sosial. Bidang sosial ini sudah mulai mengarah itu tadi circle-nya yang sudah mulai lepas dengan kesibukannya masing-masing, mencari tujuan sekolah lanjutannya masing-masing, sehingga muncul konflik.
Jadi seperti itu. Untuk penanganannya, nah ini penanganan karena memang masing-masing jenjang kelas 7, kelas 8, dan 9 ini persentase permasalahan siswa berbeda-beda, maka itu kebijakan dari guru BK masing-masing. Walaupun di kami, di tupoksi kami atau di SOP kami ada layanan kolaborasi ketika misalkan saya tidak mampu menyelesaikan permasalahan siswa yang saya hadapi, ketika ada teman BK yang lebih mampu, maka kami di bahasa kami akan alih tangan kasus gitu ya. Jadi akan kami alih tangankan. Jadi alih tangan kasus bisa antar teman kerja kami, bisa juga mungkin ke lembaga-lembaga yang membutuhkan siswa kami membutuhkan penanganan lebih khusus itu tadi. Jadi penanganan masalahnya seperti itu. Jadi kalaupun itu tidak terlalu besar, masalahnya tidak terlalu berat, ya kami misalkan cukup dengan bimbingan pribadi, mereka sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, ya sudah, itu selesai. Kalau memang bimbingan individu dalam layanan kami tidak terselesaikan, ya berarti ke tahapan berikutnya bisa jadi ke konseling individu. Jadi tetap peran serta semua pihak dalam menangani masalah siswa kami libatkan. Jadi dari pihak wali kelas, guru mapel yang awal menemukan permasalahan, kemudian wakil kepala yang memang kami mintai pendapat maupun kami minta saran untuk ke langkah-langkah berikutnya, termasuk juga peran serta orang tua ini juga tidak kalah penting. Seperti itu. Terima kasih.